Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke channel Deptek Indonesia. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita berpuasa, dimana puasa ini sangat-sangat berbeda dikarenakan adanya COVID-19. Jadi semoga teman-teman yang menjalankan puasa bisa lebih semangat lagi dan tetap disyukuri karena kita masih dipertemukan di bulan puasa ini. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini saya mencoba mengulas teori sederhana atau kasus, kita bedah kasus, dimana kasus ini mungkin kita kasih judul mungkin menangani laptop tegangan 19 volt hilang. Dalam artian tegangan 19 volt wajib atau tegangan PIN itu hilang. Nanti kita akan mengulas teori sederhananya, bagaimana cara memunculkannya menggunakan skematik ya. Mohon maaf, ini saya langsung video saja di handphone dikarenakan saya tidak mempersiapkan secara matang karena saya memang terbiasa begitu ingin membuat video langsung saya videokan saja. Jadi saya tidak buat persiapan apa-apa. Yang penting muncul di otak saya ingin buat video, langsung saya buatkan video. Nah, ini saya tidak menggunakan aplikasi yang langsung di laptop. Oke, saya buka skematiknya dulu karena kita akan membahas langsung di skematik saja. Ini kita bahas untuk SRD 270 C7. Kenapa? Karena di skematik D270 itu lebih dari 80% menggunakan rangkaian yang sama. Oke, saya chat dulu di mana PIN pertamanya. Oh, sorry, salah. Ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Bismillah. Nah, untuk kasusnya ini 19 volt hilang. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan jalur tegangan 19 volt dari A ke B, dimana dari titik sini yang jack masuk tegangan 19 volt hingga di sini wajib ada 19 volt, dimana di PIN ini adalah titik finish 19 volt wajib ada. Nah, ini yang kita bahas, yang kemarin kita bahas dari sini, sekarang kita bahas dari sini. Tetapi dengan kasus di tegangan di sini hilang, bagaimana cara memunculkannya dan bagaimana dari mana asal tegangannya, begitu. Nah, anggaplah bahwa ini PIN ya. Anggaplah PIN ini tegangannya hilang. Yang harusnya ada sebesar 19 volt sesuai dengan tegangan input pada jack. Jadi kalau inputnya 12 volt, maka di sini di bagian PIN akan 19 volt 12 volt juga. Oke, mungkin ada baiknya saya screenshot dulu supaya nanti kita bahas mungkin saya beginikan dulu. Seperti ini. Nah, di sini 19 volt
Di sini tegangannya harusnya ada, umpamanya di sini 19 volt. Itu wajib ya, umpamanya di sini wajib umpamanya 19 volt. Tetapi begitu kita ngecek, ternyata tegangannya hanya umpamanya 0 volt. Tegangannya 0 volt. Nah, bagaimana cara menanganinya ketika teman-teman dapat kasus PIN 0 volt? Nah, di sini kita bisa pahami atau harus kita tahu fungsi dan bagaimana cara kerja komponen. Jadi, teman-teman harus memahami bagaimana cara kerja komponen, bagaimana komponen ini bagaimana. Itulah pentingnya. Tetapi nanti akan kita bahas bagaimana tiap-tiap komponen itu, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana memodifikasi. Kenapa? Karena selama ini saya lebih banyak ke memodifikasi tegangan-tegangan yang ada. Beda daripada sebagian teman-teman teknisi di luar sana yang memang basicnya mungkin lebih oke, maka bisa menelusuri awal lebih detailnya lagi. Karena memang saya lebih fokus ke modifikasi saja kalau bisa, untuk mempersingkat waktu saja begitu. Yes, yang penting sesuai dengan SOP, dan itu menurut saya sah-sah saja. Walaupun sebagian teknisi mengatakan itu tidak boleh, itu hak mereka. Kenapa? Karena dia juga teknisi. Tetapi kita kesampingkan itu karena teori adalah teori saya yang saya dapatkan di guru saya sendiri, dan alhamdulillah guru saya mendukung untuk melakukan bedah kasus, pengembangan teori, tidak ada masalah. Oke, di sini kembali lagi ke pembahasan. Nah, umpamanya di sini 19 volt, tetapi begitu dicek 0 volt. Apa yang dicek? Otomatis lihat ini ada jalurnya ke sini. Di sini masuk. Jadi untuk 19 volt ini disuplai oleh tegangan PQI 38. Di mana PQI 38 ini adalah MOSFET. MOSFET N channel. N channel. Mohon maaf saya tidak nulis ini. MOSFET N channel. Kenapa MOSFET N channel? Dikarenakan tanda panahnya ini menjauhi gate. Jadi sekali lagi, tanda-tanda bahwa dia sebagai MOSFET, bukan N channel, ini P channel, mohon maaf, ini P channel, bukan N channel. Sekali lagi, bukan N channel tapi P channel. Saya hapus dulu. Jadi PQI 38 ini sebagai MOSFET P channel, di mana MOSFET P channel itu tanda-tanda di skematiknya adalah tanda panah yang di sini itu menjauhi gate. Ini gate nih, tulisannya gate. Menjauhi gate, di mana gate itu adalah pin 4. Jadi di MOSFET itu pada umumnya gate itu di kaki 4. Begitu. Nah, teman-teman harus pahami ketika dia sebagai P channel, maka kita harus tahu cara kerja komponen ini. Di mana cara kerja komponen P channel itu nilai gate-nya dia harus dibawa daripada nilai sumber tegangannya. Di mana nilai sumber tegangannya kita ketahui ini dari pin 1, pin 2, dan pin 3. Karena dari sini asalnya dari sini masuk ke sini. Jadi itu.
Oke. Mungkin saya save dulu. Saya save mungkin dulu supaya saya bisa buat gede. Nah, bisa dilihat. Oke, jadi nilai get ini ketika dia sebagai P channel, maka nilai tegangan get di bawah daripada nilai sumber tegangan. Nah, kita pahami nilai sumber tegangan itu berapa volt. Contoh umpamanya 19 volt. Nilai tegangan 19 volt masuk ke MOSFET PQI38 P channel, maka nilai get wajib dibawa 19 volt. Kita kasih contoh 9 volt. Oke. Nah, pertanyaannya adalah contoh umpamanya di sini kita ngecek karena di sini 0 volt, maka kita ngeceknya di sini di pin 5 6 7 8, di mana pin kaki 5 6 7 8 itu menyatu, satu jalur dia. Jadi kita cek umpamanya kalau dia 0 volt, maka kita cek syarat kerja komponen ini. Syarat kerjanya apa yang harus dicek? Titik pengecekannya ya di gate. Kita langsung cek gate-nya saja. Berapa nilai gate-nya? Oke. Nah, umpamanya nilai gate-nya 0 volt, maka kita cari tahu siapa yang supply nilai gate itu. Nah, ternyata yang supply nilai gate adalah enable, di mana enable itu dividernya ini. Seperti itu. Jadi, nilai tegangan di sini adalah hasil pembagian daripada divider ini atau enable ini. Bagaimana cara membaginya? Rumusnya ada, tetapi karena ada aplikasinya, saya mencoba memperlihatkan menggunakan aplikasi. Saya tidak tahu apakah masih ada. Oh, ini mungkin ada di sini. Pembagi. Nah, ini pembagi tegangan. Nah, teman-teman bisa mengetahui berapa sih nilai gate, ya kan? Berapa sih nilai gate? Nah, di sini kita sudah tahu tegangan P-in-nya berapa. Berapa tegangannya? Dari sini kan. Kita cek P-in itu di sini nilainya. Nilainya di sini berapa, di kaki sini berapa? Umpamanya 19 volt. Ya, kita ketik di sini 19 volt. Kita isi 19 volt, sedangkan H1 sama H2 di mana? Ini H1. Maka nilai tegangannya adalah 22 kilo ohm. Kita tulis 22, 220. Sedangkan PR2 itu juga 220. Jadi kita isi 220. Setelah itu Pout ini adalah hasil dari divider ini, di mana masuk ke kaki 4 sebagai tegangan gate. Maka disinilah nanti kita ketahui hasilnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai gate-nya adalah 9,5 volt. Jadi nilai gate-nya di sini 9,5 volt. Bagaimana kalau umpamanya di sini 0 volt seperti tadi, nilai gate-nya 19 volt, maka kita ngecek di sini. Apa yang dicek? Cek nilainya. Betul enggak sudah mencapai dia 22 kilo. Di sini 22 kilo. 220 kilo, di sini 220 kilo. Betul enggak? Cek nilai ohmnya, apakah sudah betul apa bagaimana? Cek nilainya, apakah sudah sesuai 19 volt. Nah, kembali lagi ke PQI38 sebagai P channel. Nah, ada teori lain yang memang betul, ketika dia sebagai P channel,
maka bisa disimpulkan, saya bisa mengatakan bahwa kalau dia P channel maka dia sebagai penerus tegangan. Penerus tegangan. Di mana penerus tegangan ini bagaikan kita sebagai jembatan. Umpamanya jembatan dari A ke B. Ini jembatan. Ketika A 19 volt, maka B, ya teman-teman harus tahu dan memang sudah paham, ya kan? Jadi dari A ke B, berarti kalau di A 19 volt, ya sudah pasti di B juga 19 volt. Maka dicek ketika di sini 0 volt, maka dicek di sini ada enggak 19 volt. Kita bisa cek di sini juga ada enggak 19 volt. Kalau di sini umpamanya ada 19 volt, maka disinilah yang letak masalahnya. Nah, opsi untuk teman-teman bagaimana membenahi, ya seperti itu tadi, teman-teman bisa menelusuri nilai gate-nya. Ada teori simpel mengatakan ada teori simpel. Kenapa? Karena dia sebagai penerus tegangan, maka kita bisa melakukan modifikasi seperti yang saya bilang dari awal, bahwa saya memang suka memodifikasi tegangan. Karena kan ilmu teori saya mungkin kurang bagus, atau memang saya suka sih untuk ini. Tergantung mood saya, tergantung mood teman-teman, dan tergantung nanti yang mana ingin teman-teman ambil dan tidak ambil baiknya saja. Nah, di sini sebagai PQ38 sebagai P channel, di mana P channel itu kita ketahui bahwa pada umumnya dia sebagai penerus tegangan, maka saya bisa kasih jumper saja di sini. Tak. Oke. Ambilkan kabel. Teman-teman pasang di kaki 1 atau kaki 2 atau kaki 3. Teman-teman langsung hantam di kaki 5, kaki 6, kaki 7 salah satunya, karena dia satu jalur. Atau komponennya teman-teman bisa buang dulu, langsung jumper saja. Dan saya yakin 100% di sini akan jadi 19 volt. Oke? Jadi itulah tadi bagaimana menangani ketika tegangan PIN hilang. Mungkin kita akan bahas bagaimana kalau umpamanya di sini hilang dan lain-lain, tapi teorinya sama. Saya hanya kasih contoh simpel saja. Oke? Nanti kita akan membahas di video lainnya lagi dengan kasus yang sama, kita ngulas lebih detail lagi. Oke, thank you teman-teman. Ketika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe channel kami agar kami tetap mengembangkan channel ini. Teman-teman yang pengen belajar silakan ikuti channel kami, karena kita akan selalu mengupdate teori-teori laptop. Oke, thank you. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat menjalankan puasa pertama di 2020 ini. Salam DevTech Indonesia.